bisa berisikan mengenai keunikan atau kualitas dari produk atau publikasi ataupun karya yang dibuat oleh para creators gitu. Penulis juga harus bisa memberikan gambaran yang lebih detail atau rinci dibandingkan dengan bagian introduction di atas. Nah, jadi kan kalau introduction itu hanya perkenalan produknya saja. Tapi kalau di bagian evaluation, kalian harus memberikan detail yang lebih rinci dibandingkan yang di introduction tadi, gitu ya. Lalu yang ketiga ada interpretative recount. Nah, pada bagian ini penulis menyampaikan berbagai pandangan dari suatu karya atau produk yang diulas. Jika penulis menulis ulasan untuk sebuah buku atau film, penulis bisa menuliskan mengenai karakter-karakter atau plot dan lain sebagainya yang ada di dalam karya tersebut. Nah, ketika memberi ulasan, kita juga diperbolehkan memberikan komparasi terhadap karya lainnya sebagai perbandingan seperti pro dan kontra atau rekomendasi untuk pembaca. Sampai sini paham? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa PC Miss langsung ya, atau mungkin di grup biar kita bisa sama-sama diskusi seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin keempat, yaitu evaluative submission. Nah, di bagian terakhir, kita memberikan summary atau kesimpulan dari publikasi yang diulas. Ini adalah opini terakhir dari penulis terhadap sebuah karya. Penulis bisa memasukkan punchline dari produk sebagai kritikan atau saran terhadap karya tersebut. Maaf. Oke. Lalu kita akan membahas tentang... Nah, lanjut kita bahas ke contoh pertama, review text. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini mereview tentang tentang lagu Baby dari Justin Bieber. Oke, Miss baca ya. Baby represents more of the same from Justin Bieber. It's a squeaky clean song that finds the singer once again pouring his heart out to a girl he likes. Though his crush breaks his heart in the end, if it ain't broke, don't fix it. Seems to be Justin Bieber's motto, since most of his songs, including Baby, all have a similar message. Nah, jadi inti dari review ini adalah menurut si penulis, lagu Baby ini lagu yang ditulis dari hati Justin Bieber-nya tentang perempuan yang dia sukai. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Here, Bieber falls back. Here, Bieber falls back on the heavy synth, represents and formulate pop beats that characterize his entire last album. Though his vocals and I Want to Be Sweet to You approach are still somewhat enduring. The pattern is starting to wear thin. The most interesting part of the song is the ludicrous verse. Did you know Justin says baby exactly 55 times in the song? The lyrics aren't the most clever we've ever heard words, but it just repeats over and over again. Not the best hit by my standards, but some like it, and that's perfectly fine. Oke, jadi inti dari ulasan penulis ini adalah dia bilang kalau lagu Justin Bieber Baby ini sebenarnya bagus, tetapi Justin terlalu banyak mengulang bagian
Seperti kata baby diulangi secara 55 kali dalam lagu tersebut. Nah, dia bilang di sini bahwa liriknya tidak terlalu kreatif, dan kita sudah sering mendengar, bahkan kita mendengar yang lebih parah. Tapi itu terus diulang lagi seperti itu. Jadi si penulis ini mengungkapkan bahwa dia tidak menyukai lagu Justin Baby, tetapi beberapa orang menyukai lagu itu dan itu fine-fine aja gitu loh. Nah, sampai sini kalian paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ke contoh kedua. Nah, pada contoh kedua ini, yaitu tentang Harry Potter and the Half-Blood Prince movie review. Nah, pada contoh kedua ini, dijelaskan secara lebih rinci tentang structure review text-nya. Ada introduction, evaluation 1, evaluation 2. Okay, so let's start from introduction first. All and each Harry Potter series, both movies and book, hold a particular part in my heart. And by that means, I love it all. No, I won't talk about the whole series. I could end up with one new book if I did. So only for specific, the 6 series of Harry Potter movie. Harry Potter and the Half-Blood Prince. Nah, jadi pada bagian introduction ini, seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, bahwa pada introduction itu kita harus mengenalkan produknya terlebih dahulu. Nah, si penulis kan sudah bilang bahwa dia tidak akan memberi review tentang semua series Harry Potter, karena dia melakukan itu, dia bisa sampai buat buku seperti itu. Jadi dia hanya berfokus pada satu film saja, yang ke series ke-6 Harry Potter, yaitu Harry Potter and the Half-Blood Prince. Evaluation 1 may slightly unsatisfying for those who read the book. Yang kedua, evaluation 2, it's a dark time for Harry. It's like a cup of hot cocoa on your cold morning, but your cat breaks the cup. So, pada kalimat kedua di evaluation 2 ini, it's like a cup of hot cocoa on your cold morning, but your cat breaks the cup. So, ini adalah sebuah perumpamaan dari dia pikir kalau jadi si penulis ini berpikir kalau itu waktu-waktu yang sulit untuk Harry, seperti itu. Lalu kita masuk ke interpretation, yaitu di sini penulis mengatakan Harry Potter books have been a hit and been more potent since the Warner Bros. Decide to bring it to life through a movie. 1 or 2 changes from the text in the film is undeniable. We all know Harry has to feel what more lost on the last movie because Bellatrix killed his godfather.